Halo semua, pada video ini kita akan membahas tentang pembubaran paksa ceramah Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang dilakukan oleh GP Ansor. Tetapi sebelum kita mulai, saya ingin menghimbau umat non-muslim, terutama yang Kristen, untuk tidak mengeluarkan komentar yang mendiskreditkan Islam karena peristiwa ini, apalagi mengata-ngatai atau mengeluarkan pernyataan caci maki yang kasar karena itu adalah cacat logika. Cacat logika apa yang saya maksud? Yang pertama adalah generalisasi. Tidak semua umat Islam seperti itu. Yang kedua, maling teriak maling. Umat bukan Islam, contohnya Kristen, juga pernah melakukan hal-hal seperti itu. Jadi, jika kamu mengeluarkan pernyataan yang tidak sepantasnya mengenai peristiwa ini, dengan penggaris yang sama, kamu membuktikan bahwa kamu bukan orang yang lebih baik daripada mereka. Saya berharap kita akan membahas ini dengan sudut pandang yang netral, dengan ukuran yang sama. Kalau kamu melihat perbuatan yang tidak baik dari mereka, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah memeriksa apakah kamu juga melakukan hal yang sama seperti mereka. Gunakan penggaris yang sama. Jangan sampai jika mereka membuat kesalahan, kita tidak mau tahu apa alasan mereka. Tetapi ketika kita yang berbuat kesalahan, kita memaksa orang lain untuk mau tahu alasan kita. Kalau kita tidak mau tahu apa alasan orang lain, jangan paksa orang lain untuk mau tahu apa alasan kita. Kalau kita mau orang lain tahu apa alasan kita juga harus mau tahu apa alasan orang lain. Coba kita lihat dengan sudut pandang dari berbagai pihak sebelum kita memberikan komentar. Oke? Bisa ya? Yuk, sekarang kita baca dulu beritanya. Ini dari viva.co. Ricuh jemaat Ustadz Riza Basalamah dengan banser di Surabaya. 5 orang terluka. Kamis tanggal 22 Februari 2024. Surabaya, Viva Jatim. Kericuhan hingga adu fisik antara jemaah dengan ratusan anggota Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna atau Banser terjadi di tengah acara pengajian yang diampu Ustadz Syafiq Riza Basalamah di Masjid As-Salam Purimas, Gunung Anyar, Kota Surabaya, Kamis tanggal 22 Februari 2024. Akibatnya 5 orang terluka. Video kericuhan antara jemaat Ustadz Syafiq Riza Basalamah dengan anggota Ansor dan Banser tersebar cepat di jejaring media sosial. Di dalam video yang dilihat Viva Jatim, terlihat banyak orang terlibat ketegangan, sebagian diantaranya mengenakan seragam beratribut Banser. Ketua Pimpinan Anak Cabang atau PAC Gerakan Pemuda Ansor Gunung Anyar, Asikun, mengatakan, kericuhan terjadi buntut dari pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat antara jemaah Ustadz Syafiq Riza Basalamah dengan warga Nahdlatul Ulama di Gunung Anyar. Kedua kelompok itu sepakat bahwa pengajian yang menghadirkan Ustadz Syafiq Riza Basalamah sebagai penceramah di Masjid As-Salam Puri Agung Gunung Anyar dibatalkan. Kesepakatan itu dibuat di kantor kepolisian sektor Gunung Anyar beberapa jam sebelum pengajian digelar. Namun rupanya panitia pengajian tetap ngotot menggelar kegiatan setelah Isya, sehingga anggota Banser mendatangi lokasi acara untuk membubarkan. Kedatangan anggota Ansor dan Banser itu lalu disambut dengan perlawanan dari jemaat Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang telah memenuhi area masjid untuk mengikuti pengajian. Anggota kita dikeroyok oleh 3 orang. Mereka melanggar kesepakatan kita yang dimediasi di Polsek Gunung Anyar bersama kecamatan dan mereka benar-benar membohongi kita. Mereka mengelabui kita, kata Asikun kepada Viva Jatim. Saat pengeroyokan itu, situasi sempat mencekam. Beruntung aparat kepolisian sigap meredam suasana sehingga kericuhan tidak berlanjut. Usai peristiwa itu, 5 anggota Banser yang menjadi korban pengeroyokan langsung melapor ke polisi. Saat ini kami sedang membuat laporan di Polrestabes Surabaya, tutupnya. Ya, ini dari artikel yang pertama ya. Kita lihat artikel berikutnya.
Bubarkan pengajian Syafiq Basalamah, GP Ansor, menyesatkan dan adu domba. Surabaya, pengajian Ustadz Syafiq Basalamah yang semula dijadwalkan di Masjid As-Salam Purima Surabaya pada Kamis 22 Februari 2024 pukul 18.00 WIB batal digelar setelah mendapatkan penolakan dari Gerakan Pemuda atau GP Ansor. Melalui surat nomor 013 PAC X10119 SR02 2024 yang dikeluarkan GP Ansor, mereka merasa keberatan lantaran ceramah yang disampaikan Syafiq dinilai provokatif dan sering mengadu domba. Kami pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor, Das Satuan Koordinasi Rayon Bansor Gunung Anyar Kota Surabaya, keberatan atas kehadirannya, mengingat banyak ceramah bersifat provokatif dan adu domba. Demikian bunyi surat tersebut, dilihat melalui unggahan Instagram @yafikriza_basalamah official Jumat tanggal 23 Februari 2024. Surat yang ditandatangani M. Asikun Nahdlil itu juga menuliskan bahwa Syafiq cenderung melontarkan ujaran kebencian dalam ceramahnya, sehingga dikhawatirkan dapat memecah belah kerukunan umat Islam. Pada dasarnya kami bukan anti pengajian yang diselenggarakan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun sangat dianjurkan. Namun kami sangat keberatan keras atas dakwah Syafiq Riza Hasan Basalamah yang menimbulkan keresahan pada masyarakat kita. Tulis dalam surat tersebut. Merespons surat tersebut, Syafiq Basalamah pun membatalkan pengajian demi menghindari terjadinya gesekan antar umat muslim. Meski pengajian harus batal, Syafiq menilai niat jemaat yang telah hadir ke Masjid As-Salam tetap dicatat sebagai amal baik oleh Allah SWT. Buat teman-teman yang sudah hadir di Masjid As-Salam, Ana berangkat dari jam 1, bisa sampai sebelum maghrib, dengan harap bisa mengisi kajian, tapi ternyata takdir Allah berkata lain. Ana mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, kata Syafiq. Harap bersabar, tidak perlu terpancing emosi. Apa yang sudah antum niatkan datang ke majelis ilmu, sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Tetap berharap pahala yang besar di sisi Allah, dan jangan lupa waktunya banyak-banyak beribadah sebelum Ramadan, tulis Syafiq. Ya, itu artikelnya ya. Nah, ini adalah surat dari GP Ansor yang tadi dibicarakan ya. Yuk kita baca. Keberatan kehadiran Syafiq Riza Hasan Basalamah. Kepada yang terhormat Yayasan Takmil Masjid As-Salam Purima Surabaya di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan dilaksanakannya kajian dalam kurung lampiran di Masjid As-Salam Purima Surabaya yang mendatangkan Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah LCMA pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 pukul 18.00 WIB pada maghrib sampai dengan pada isya, maka kami pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor dan Satuan Koordinasi Rayon Banser Gunung Anyar Kota Surabaya keberatan atas kehadirannya, mengingat bahwa 1. Ceramah bersifat provokatif dan adu domba. 2. Ceramah cenderung menimbulkan ujaran kebencian yang dapat memecah belah kerukunan umat Islam, khususnya di wilayah Kecamatan Gunung Anyar. Pada dasarnya kami bukan anti pengajian yang diselenggarakan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun sangat dianjurkan. Namun kami sangat keberatan keras atas dakwah Syafiq Riza Hasan Basalamah yang menimbulkan keresahan pada masyarakat kita. Demikian surat yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Ya, ini ya surat yang tadi dibicarakan. Nah, kalau kita perhatikan secara seksama, sebenarnya poin permasalahannya adalah GP Ansor sudah menilai Ustadz Riza Basalamah sebagai aliran Wahabi Salafi pengusung khilafah yang berbahaya bagi bangsa dan negara. Jadi, mereka mempunyai bias pemikiran bahwa apapun yang disampaikan oleh Riza Basalamah adalah salah dan berbahaya. Oleh sebab itu,
Mereka menolak kehadiran penceramah Wahabi Salafi seperti Riza Basalamah karena mereka mempunyai ketakutan tersendiri terhadap aliran ini. Penolakan mereka sudah tertuang dalam surat yang bisa dikatakan sebagai surat peringatan agar Riza Basalamah tidak berceramah di masjid yang mereka rasa berada di dalam area kekuasaan mereka, tetapi peringatan itu tidak digubris. Akhirnya terjadi bentrok antara jemaat yang mengundang Riza Basalamah dengan GP Ansor. Itu garis besar apa yang sebenarnya terjadi dari sudut pandang GP Ansor. Di sisi lain, jemaat masjid tidak memandangnya seperti itu. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah gerakan Wahabi Salafi sudah mempunyai stigma atau reputasi buruk sebagai Islam garis keras atau teroris. Oleh sebab itu, kita tidak akan menemukan satu pihak pun di Indonesia yang secara terang-terangan berkata, saya atau kami adalah Wahabi Salafi. Mereka lebih cenderung menyebut diri mereka sendiri sebagai Islam Sunni atau Islam apapun supaya bisa lebih diterima oleh masyarakat. Hanya saja ciri khas mereka adalah kembali ke ajaran Islam yang kafah, ajaran Islam yang sesungguhnya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan lain-lain. Sebagai bandingannya di Kristen, bisa dikatakan secara prinsip mirip dengan gerakan Back to the Bible atau kembali ke Alkitab. Hanya saja, hasil Islam yang kembali ke ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad yang sesungguhnya cenderung membuat orang menjadi teroris. Entah para jemaat masjid ini sadar atau tidak tentang hal itu, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai orang-orang yang hanya ingin menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Dan mereka melihat GP Ansor sebagai orang-orang intoleran yang menghalangi orang lain beribadah. Jadi, terlepas apakah benar Riza Basalamah ini adalah Wahabi Salafi, terlepas apakah benar Wahabi Salafi berbahaya bagi bangsa dan negara, terlepas apakah para jemaat itu tahu atau peduli dengan hal itu, yang mereka lihat adalah pihak GP Ansor-lah yang menyerang, berbahaya, intoleran, memecah belah bangsa, dan lain sebagainya. Jelas ya? Nah, sebelum saya memberikan tanggapan atau pendapat saya mengenai hal ini, saya mau menunjukkan beberapa tanggapan atau pendapat dari YouTuber Muslim yang lain. YouTuber Muslim yang saya lihat tanggapannya bukan karena saya mencarinya, tetapi karena tampil di beranda YouTube saya. Yang pertama adalah channel Cahaya Hidayah. Ini ya channelnya ya. Sebelumnya saya mau berkata bahwa saya sudah mempunyai penilaian saya sendiri tentang channel Cahaya Hidayah ini sebagai orang yang munafik. Dia memberikan copyright strike kepada saya karena saya mengutip video dia yang mengatakan Buya Syakur sudah murtad. Yang membuat saya berkata dia adalah orang munafik bukan karena copyright strike yang dia berikan, tetapi karena dia sendiri mengutip video orang lain. Jadi, dia mengambil video orang lain, tetapi dia sendiri tidak mau orang lain mengambil video dia. Bagi saya, orang ini adalah orang munafik yang tidak beretika. Ini adalah bukti lampiran copyright strike dari channel Cahaya Hidayah kepada saya ya. Di sini videonya astaga ternyata Buya. Ini ya kelihatan di sini by Cahaya Hidayah ya. Nah, terlepas dari channel Cahaya Hidayah ini adalah orang munafik yang tidak beretika, saya masih penasaran mau mendengarkan apa pendapat dia tentang peristiwa pembubaran Riza Basalamah ini. Saya tidak akan mencuplik video tanggapan dia, karena saya tidak mau kena copyright strike lagi. Tapi saya hanya akan memberikan rangkuman tanggapan dia. Yang pertama, dia tidak mengerti kenapa GP Ansor membubarkan Riza Basalamah. Yang kedua, dia menyayangkan tindakan GP Ansor yang sering membubarkan ceramah beberapa ustadz. Dia bahkan mengatakan GP Ansor tidak memiliki adab karena melakukan pembubaran paksa di dalam masjid. Yang ketiga, dia membandingkan dan mempertanyakan kenapa GP Ansor sering menjaga dan melindungi umat kafir, maksudnya Kristen, yang beribadah di gereja. Yang keempat, dia menuduh GP Ansor ditunggangi oleh Syiah. Jadi, dengan terjadinya peristiwa ini,
Channel Cahaya Hidayah mengambil posisi membela Riza Basalamah dan mengecam GP Ansor. Channel berikutnya yang tampil di beranda saya memberikan tanggapan adalah channel Harry Pras. Ini ya channelnya ya. Saya tidak punya penilaian khusus untuk channel ini, karena ini pertama kalinya saya melihat channel ini. Saya juga tidak akan menampilkan video dia, karena saya menilai saya tidak perlu menampilkannya, dan saya tidak mau kena copyright strike lagi. Jadi, saya kembali akan memberikan rangkuman tanggapan dia. Yang pertama, dia menjadi lebih bersimpati kepada Riza Basalamah karena Riza Basalamah memberikan tanggapan yang santun atas pembubaran oleh GP Ansor. Di menit ke-7 detik ke-50, Harry Pras bahkan sampai mengeluarkan air mata membela Riza Basalamah sebagai orang yang baik. Dia tidak mengerti kenapa ada orang yang menganggap Riza Basalamah adalah orang yang jahat dengan membandingkan seorang ustadz lain bernama Hanan Ataki. Menurut dia, banyak oknum-oknum lain seperti para habaib yang mengeluarkan kata-kata kasar dan provokatif menyerang pemerintah yang seharusnya ditindak. Dia melihat dan membandingkan Riza Basalamah dengan cuplikan oknum Banser yang solawatan dengan dangdutan dan tarian para wanita yang mengenakan celana pendek, tidak mengenakan pakaian Islami. Menurut dia, solawatan seperti inilah yang seharusnya dibubarkan. Dia melihat para jemaah itu hanyalah umat Islam yang ingin menjalankan ibadah. Yang terakhir, yang keenam, dia mempertanyakan kenapa Banser membubarkan ibadah sesama muslim tetapi menjaga dangdutan dan gereja. Jadi, kedua YouTuber muslim ini menyebut gereja yang terkadang dijaga oleh Banser sebagai perbandingan pembubaran Riza Basalamah. Kita bisa melihat bahwa menurut mereka, ini adalah ketidakadilan yang dilakukan oleh GP Ansor. Bahkan salah satu dari kedua YouTuber ini menyandingkannya dengan menjaga dangdutan. Apakah hal ini berbahaya bagi umat Kristen? Tentu saja berbahaya. Orang yang cemburu atau iri hati bisa melakukan hal-hal yang berbahaya terhadap pihak yang dicemburui. Tetapi itu bukan fokus pembahasan kita. Hanya saja, kita sebagai umat Kristen harus tahu dan berjaga-jaga karena ada orang-orang yang iri hati karena Banser menjaga umat Kristen yang sedang beribadah di gereja. Fokus kita pada video ini adalah dampak peristiwa pembubaran Riza Basalamah oleh GP Ansor. Dari kedua YouTuber muslim ini, kita bisa melihat bahwa mereka tidak mengerti argumentasi pembubaran Riza Basalamah. Yang mereka lihat adalah perilaku dan emosi. Hal ini mengingatkan kita pada pemilu 2024, di mana dalam debat dan kampanye, paslon 01 dan 03 kompak menyerang 02. Sampai pada detik-detik terakhir, dosen dan mahasiswa dari berbagai universitas, Ahok, film Dirty Vote, kompak menyerang Jokowi dalam rangka menyerang paslon 02. Tetapi semua itu tidak menurunkan elektabilitas 02, tetapi malah menaikkan elektabilitas 02. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah tingkah dan perilaku manusia yang perlu kita pahami, khususnya manusia Indonesia, termasuk kamu dan saya. Yang pertama, kita mengambil keputusan berdasarkan emosi. Logika memang dijadikan bahan pertimbangan, tetapi keputusan tetap berdasarkan emosi. Yang kedua, kita cenderung menggunakan logika untuk pembenaran atas keputusan yang diambil oleh emosi kita. Yang ketiga, kita cenderung membela orang yang teraniaya. Yang keempat, kita tidak suka orang yang berperilaku tidak baik. Nah, dengan ini semua, kita harus menyadari bahwa ini artinya kita semua mudah ditipu. Kalau kamu merasa kamu tidak mudah ditipu, kamu bodoh. Kamu bukan tidak mudah ditipu, tetapi kamu masih tidak menyadari bahwa kamu ditipu. Terlepas dari siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang baik, siapa yang jahat, semua orang mempunyai kepentingan masing-masing dan semua orang benar menurut dirinya sendiri.
Permainan yang terjadi di sini, terlepas kamu setuju atau tidak setuju, kamu suka atau tidak suka, adalah permainan mengubah pendapat atau keyakinan orang lain. Pertanyaannya adalah, apakah kamu menyadarinya atau tidak? Apakah kamu tahu aturan mainnya? Dan apakah kamu tahu bagaimana cara memenangkannya? Dari kasus pembubaran Riza Basalamah ini, kita bisa membagi kelompok masyarakat menjadi 5. Yang pertama, pihak GP Ansor. Yang kedua, pihak Riza Basalamah dan timnya. Yang ketiga, pendukung GP Ansor. Yang keempat, pendukung Riza Basalamah. Yang kelima, orang netral. Ini persis seperti kelompok masyarakat ketika Pilpres. Orang netral adalah swing voter kalau di Pilpres. Kelima kelompok ini bisa berubah komposisi secara dinamis. Orang netral bisa berubah menjadi pendukung salah satu pihak, pendukung salah satu pihak bisa berubah mendukung pihak lain atau menjadi netral, dan bahkan pihak yang berkonflik pun bisa berubah pihak. Permainan selesai tentunya apabila salah satu pihak yang berkonflik tidak ada lagi. Aturan mainnya tentu tidak melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum yang berlaku. Di zaman ini, tips untuk memenangkan permainan adalah memenangkan hati, menggunakan emosi, logika, dan lain sebagainya. Banyak orang yang sebenarnya sudah tahu bahwa salah satu trik untuk memenangkan hati adalah menjadi pihak yang teraniaya. Ini membuat orang simpati dan menaruh belas kasihan. Oleh karena itu, banyak orang yang suka bermain korban. Tetapi orang-orang juga tidak segampang itu tertipu dengan pura-pura korban. Jika orang itu tertangkap basah berpura-pura korban, tentunya simpati akan langsung hilang, bahkan berbalik menjadi perasaan muak. Sebaliknya, yang melakukan penyerangan juga bisa menarik simpati orang jika alasannya tepat. Kita bisa melihat prosesnya seperti di dalam kasus pembubaran Riza Basalamah ini. Tuduhan dari GP Ansor sebenarnya cukup jelas. Riza Basalamah adalah aliran Wahabi Salafi yang bisa mengancam keutuhan bangsa. Semua orang yang bukan pihak GP Ansor maupun Riza Basalamah tentunya akan langsung tersentak dengan pertanyaan, siapakah Riza Basalamah? Jika saya adalah pendukung GP Ansor, saya akan langsung percaya bahwa Riza Basalamah adalah pengusung khilafah. Tetapi jika saya adalah orang netral, saya akan mencari tahu dari berbagai sumber, di antaranya pendapat 2 YouTuber yang tadi kita bahas. Tentunya yang menjadi pertanyaan adalah, apakah saya lebih percaya kepada GP Ansor atau kepada 2 YouTuber yang tadi? Jika saya tidak mempercayai keduanya, tentunya saya akan memeriksanya sendiri. Saat ini kita bisa dengan mudah melihat YouTube Riza Basalamah dan mendengar sendiri ceramah dia. Nah, ini ya channel YouTube Syafiq Riza Basalamah Official. Di sini kita lihat banyak videonya ya. Jika saya menemukan apa yang dituduhkan oleh GP Ansor itu, tentunya saya akan mempunyai kecenderungan untuk membela pendapat GP Ansor. Terus terang, saya sendiri tidak menemukan ceramah Riza Basalamah yang mengusung khilafah. Entah karena memang tidak ada, atau saya sendiri yang kurang banyak melihat. Jadi, saya sendiri bisa menilai bahwa tuduhan GP Ansor itu tidak tepat. Hal ini bisa membuat saya mempunyai kecenderungan untuk membela Riza Basalamah juga. Menurut saya, kedua YouTuber tadi juga melakukan hal yang kurang lebih sama. Mereka memeriksa ceramah Riza Basalamah dan tidak menemukan apa yang dituduhkan oleh GP Ansor. Itu sebabnya mereka mempunyai kecenderungan untuk membela Riza Basalamah. Oleh karena itu, pada video ini, jika ada teman-teman dari GP Ansor atau aliran Islam lainnya yang melakukan hal yang serupa, tolong pertimbangkan ulang. Apa yang kalian lakukan tidak membuat Riza Basalamah berhenti, tetapi malah membuat Riza Basalamah menjadi semakin tenar dan mendapatkan dukungan. Terus terang, apa yang kalian lakukan seperti orang-orang yang cacat logika ad hominem. Kalian tidak bisa membuktikan bahwa Riza Basalamah salah, tetapi kalian menyerang pribadi dia karena kalian tidak suka. Jadi, saran saya, jika menurut kalian Riza Basalamah memberikan ceramah yang salah,
atau berbahaya bagi bangsa dan negara, lebih baik langsung menunjukkan ceramah dia yang mana yang salah dan berbahaya bagi bangsa dan negara. Jika kalian bisa menunjukkan dengan tepat di mana Riza Basalamah salah dan berbahaya bagi bangsa dan negara, otomatis Riza Basalamah akan ditinggalkan pengikutnya, tanpa kalian perlu melakukan penyerangan seperti itu. Khusus kasus Riza Basalamah ini, yang ditemukan oleh orang-orang yang penasaran, Riza hanya berusaha untuk mengajarkan dan menjalankan Islam dengan kafah. Jadi, saran saya kepada GP Ansor dan teman-teman Islam yang moderat dan baik hati, tunjukkanlah apa yang salah dengan menjalankan Islam secara kafah. Kalau kalian tidak bisa, saya sarankan cobalah lihat video-video tentang Islam di channel Tanpa Ragi ini. Atau kalau teman-teman tidak percaya kepada saya dan maunya pembahasan dari umat Islam sendiri yang sudah pakar, cobalah lihat ceramah-ceramah Buya Syakur. Ya, ini ya channel Buya Syakur. Jika kalian pelajari video-video saya dan Buya Syakur dengan pikiran dan hati yang terbuka, saya yakin kamu akan menemukan apa yang salah dengan menjalankan ajaran Islam. Oke? Nah, sekarang saya ingin berbicara khusus kepada teman-teman yang Kristen. Apa yang bisa kita pelajari dalam peristiwa ini sebagai orang Kristen? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa semua umat Islam sudah mempunyai perasaan tidak suka kepada kita sejak sebelum mereka mengenal kita. Tugas pertama kita adalah menghilangkan perasaan tidak suka mereka itu dengan perilaku kita. Yang kedua, ingat selalu bahwa manusia mengambil keputusan berdasarkan perasaan suka atau tidak suka. Saya tidak tahu bagaimana orang di luar Indonesia, tetapi orang Indonesia cenderung suka kepada orang-orang yang teraniaya dan tidak suka kepada orang-orang yang menganiaya. Yang ketiga, bersyukurlah dengan kenyataan bahwa kita ini memang pihak yang teraniaya. Saya berharap kita tidak lagi menjadi pihak yang teraniaya, tetapi jangan sampai kita menjadi pihak yang menganiaya. Saya ingin membandingkan posisi GP Ansor dan Riza Basalamah dengan Kristen Arus Utama dan Saksi Yehova. Saat ini, semua Kristen Arus Utama tentu akan berkata Saksi Yehova adalah bidat sesat. Tetapi kalian perlu tahu bahwa menyerang Saksi Yehova dengan kekerasan verbal seperti bidat sesat dan lainnya tidak akan membuat Saksi Yehova hilang. Kalian juga perlu tahu bahwa menyerang Saksi Yehova dengan alasan yang keliru juga tidak akan membuat Saksi Yehova hilang. Itu hanya akan membuat Saksi Yehova semakin tenar dan akan membuat semakin banyak orang yang menaruh simpati kepada Saksi Yehova. Jadi, jika kalian merasa perlu untuk menghentikan Saksi Yehova, yang perlu kalian lakukan adalah menunjukkan di mana Saksi Yehova salahnya. Kalau memang argumentasi kamu itu tepat, Saksi Yehova otomatis akan ditinggalkan tanpa kamu perlu menyerang dengan kekerasan verbal. Kalau kamu merasa kamu sudah bilangin tapi tetap masih begitu, mungkin itu karena argumentasi kamu yang tidak tepat atau cara kamu yang salah. Yang keempat, apa yang kamu anggap sebagai kebenaran belum tentu adalah kebenaran bagi orang lain. Orang-orang cenderung bukan melihat argumentasi kamu, tetapi melihat perilaku kamu dulu. Tidak ada gunanya argumentasi kamu benar, tetapi perilaku kamu salah. Jika perilaku kamu salah, orang-orang cenderung menilai apapun yang kamu katakan itu salah. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati. Pagi-pagi, pulang petang-petang, kepala pusing-pusing, pinggang pegal-pegal.
sibuk dan susahkan diri, mari telah ambil bagian terbaik. Mari datanglah semua yang letih dan berbeban, bukan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, lemah lembut, rendah hati, dan kau kan tenang. Pergi pagi-pagi, pulang petang-petang, malah pusing-pusing, pinggang pegal-pegal. Atau kamu sibuk dan susahkan diri, mari telah ambil bagian terbaik. Mari datanglah semua yang letih dan berbeban, bukan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, lemah lembut, rendah hati, dan kau kan tenang. Mari datanglah semua yang letih dan berbeban, bukan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, lemah lembut, rendah hati, dan kau kan tenang. Lemah lembut, rendah hati, dan kau kan tenang.